Batam merupakan kota di Kepulauan Riau yang memiliki letak strategis di jalur pelayaran Selat Malaka dan Singapura. Keunggulan itu membuat para investor berlomba-lomba menjadikan Batam sebagai tujuan investasi. Geliat investasi di Batam pun terus menunjukkan tren positif, meski di tengah masa pandemi COVID-19. Dari Januari hingga Juni 2021, nilai investasi di Batam mencapai 7,76 triliun rupiah, meningkat 10% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola kawasan memainkan peranan penting dalam pencapaian ini. Berbagai pembenahan terus dilakukan BP Batam untuk mewujudkan Batam sebagai kota ramah investasi. Pembangunan infrastruktur yang masif dan berkelanjutan di Kota Batam menjadi salah satu daya pikat bagi para investor. Apalagi Kota Batam sebagai kawasan industri sudah berkembang pesat, terbukti dengan ada 2 kawasan ekonomi khusus di Kota Batam. Pencapaian ini tidak terlepas dari BP Batam selaku badan pengelolaan, pengembangan, dan juga pembangunan infrastruktur di wilayah ini. Nah pemirsa, saat ini BP Batam sedang fokus untuk mempersiapkan Kota Batam memasuki era energi terbarukan dan mengembangkan bandara. Saya akan ajak Anda kita ulas sejumlah investasi unggulan dan apa dampaknya bagi masyarakat Kota Batam. Pemirsa, saya sudah sampai di lokasi Waduk Tembesi. Nantinya di sini akan menjadi salah satu lokasi investasi PLTS terapung. Nah, saya akan menemui Kepala BP Batam yang sekaligus merupakan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Kita akan tanyakan langsung bagaimana progres investasi di lokasi ini. Selamat pagi Pak Rudi. Pagi Pak Mbak Rudi, Valen. apa kabar? Baik. Sehat? Sehat, Mbak sehat. Sehat dong. Pak Rudi, ini kita kali ini akan bicara soal bagaimana Batam mempersiapkan diri untuk investasi unggulan yang salah satunya merupakan PLTS terapung, benar ya Pak ya? Di Tembesi. Ini sebenarnya konsepnya seperti apa sih Pak? Jadi 6 bulan lalu sebetulnya saya kira tenaga surya terbaru kan. Semua kita juga tahu, cuma pelaksanaan mungkin agak sulit. Tapi di Kota Batam karena daerah masih berkembang, sehingga banyak area-area daerah yang bisa kita kembangkan untuk tenaga surya. Kenapa? Karena tenaga surya tenaga hijau yang tidak merusak lingkungan. Maka Batam coba kita berusaha bagaimana untuk membangun tenaga surya, memfungsikan seluruh waduk-waduk yang ada. Salah satunya tempat kita diri hari ini ada sungai atau waduk Tembesi milik BP Batam. Waduknya ada di sana, Mbak. Kita langsung ke lokasi persisnya ya Pak ya? Ayo Mbak, silakan kita ke sana yuk. Nah Pak, wah kita udah sampai ya Pak ya. Ini di lokasi Waduk Tembesi yang nantinya sudah ada proyek investasinya ya Pak ya? Betul, Mbak. Benar-benar besar ya Pak ya, kalau dilihat dari sini bagus dan besar. Nah Pak, ini terkait dengan Batam memasuki era energi terbarukan. Apa sebenarnya yang mau dipersiapkan di lokasi ini Pak? Yang pertama, kebutuhan listrik Kota Batam ini pasti meningkat. Hari ini kita masih gunakan di luar daripada tenaga surya ini sendiri. Ini satu waktu ini pasti akan berubah. Transfer dari listrik yang mungkin gunakan bahan bakar segala macam akan pindah ke tenaga surya. Maka Batam kita berusaha menyiapkan ini agar ke depannya betul-betul menggunakan tenaga surya. Kenapa demikian? Karena banyak sekali lokasi termasuk waduk yang bisa kita fungsikan. Dan hari ini belum berfungsi. Ada di mana saja Pak? Salah satu hari ini kita ada di Tembesi, waduk Tembesi yang kita lihat ada sebelah kiri kita. Ada satu waduk lagi besar di Batam yaitu di Sungai Beduk. Dan dua-duanya sudah mulai mau kita kerjasamakan, baru MOU dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia, terutama di Singapura ini sendiri. Nah, jadi MOU-nya bahkan sampai ke investor global ya Pak ya. Kalau kita bicara nilai investasinya, berapa Pak? Ya, jadi ada 2 nilai investasi. Satu, tenaga listrik ini tidak hanya digunakan untuk di Kota Batam, tapi akan digunakan di negara tetangga.
Yang kedua, listrik yang dihasilkan nanti akan digunakan di Kota Batam, salah satu yang besi ini. Ini ada sekitar nanti 6,8 triliun investasinya awalnya, nantinya akan sampai mungkin puluhan triliun. Tapi awalnya hanya segitu karena tenaga listrik akan dibangun untuk kebutuhan Kota Batam dulu. Nominalnya besar ya Pak ya. Betul. Sejauh ini Pak, berapa banyak investor yang sudah tertarik ini pengen ada di dalam proyek ini Pak? Ya, yang ke saya sudah hampir 10. Tapi baru 2 yang kita MOU. Artinya ini MOU ini kan belum berarti kita sudah terikat. Tapi sudah kita lakukan MOU antara lain supaya kita bisa ada pembahasan lebih lanjut antara BP Batam dengan perusahaan yang sudah masuk ke kita. Intinya kita ingin mengikat cepat supaya kegiatan daripada proyek ini bisa terlaksana. Kemudian Pak, kalau kita bicara dari pembangunan di beberapa PLTS ini, nah nantinya Pak, bagaimana sih roadmap ataupun peta jalannya supaya Batam ini bisa disiapkan untuk free dari fosil Pak? Ya. Yang pertama kita butuh listrik cukup besar. Satu, kita akan membangun bandara udara yang nilainya lebih kurang hampir sama, lebih kurang 6-7 triliun. Artinya kalau itu kita bangun, maka kita akan butuh listrik besar. Kalau kita butuh listrik besar, maka harus kita siapkan bagaimana penataan Kota Batam sendiri. Yang kedua, pengembangan industri yang nantinya akan sampai ke Barelang sini. Artinya kita akan butuh listrik lagi. Ini masih jauh Mbak. Ini masih ada kira-kira 70 kilo ke sana ya. Itu masuk dalam wilayah kerja Batam. Artinya wilayah besar ini yang sudah kita siapkan roadmap-nya agar industri ke Kota Batam ke depannya bisa berkembang, maka salah satu yang kita siapkan pertama sebetulnya air. Air sudah kita siapkan. Tapi di atas air ini belum difungsikan. Maka kita menyiapkan untuk pembangunan listrik tenaga surya. Kalau 2 ini bisa terlaksana, saya kira investasi dimanapun pasti orang akan bertanya, gimana airnya, gimana listriknya, gimana lahannya. Di mana lahannya? Iya. Batam punya semuanya. Betul semua. Selanjutnya kita akan bicara bagaimana dampaknya nanti kepada masyarakat. Tapi usai jeda Pak, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terima kasih Mbak.